Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana nikmat yang Allah berikan kepada kita ini enggak berhenti-berhenti, terus menerus, hanya kita enggak merasa. Nikmat itu satu saat akan berhenti, akan terputus. Nikmat muda, nikmat tua, nikmat hidup, semuanya sama, pasti akan berhenti. Jangan sampai kita menyesal hidup kita ini. Iya ya, dulu saya bisa sebenarnya, tapi kenapa enggak saya lakukan? Iya ya, saya bisa sedekah, tapi kenapa enggak saya lakukan? Iya ya, saya bisa sholat tapi enggak saya lakukan. Iya ya, saya bisa, hanya iya ya, nyesal. Jangan sampai. Maka setiap Jumat kita ada khutbah Jumat mengingatkan pada pendengar semuanya. Mudah-mudahan kita sadar. Orang untuk sadar itu tidak gampang, memerlukan pemikiran, peresapan dalam hati. Maka manusia itu yang penting hatinya terbuka. Kalau hatinya terbuka, dia bisa berbuat apa aja. Tapi kalau hati tertutup, susah. Qulubuna ghuluf. Dalam surat Baqarah dikatakan hati kita tertutup. Qulubuna ghuluf. Bal la'anakumullahu bikufrihim. Bahkan Allah melaknati dengan kekafiran mereka. Jangan sampai kita ini kufur, dilaknati oleh Allah dalam hidup kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ayat Quran yang tadi saya baca suratul A'la, Allah menegaskan qad aflaha. Qad itu artinya yang menunjukkan pekerjaan yang telah nama qad, takkid. Aflaha, telah beruntung. Siapa telah beruntung? Man tazakka, orang yang mensucikan diri. Dengan nasihat orang bisa mensucikan diri. Dengan melihat sesuatu orang bisa mensucikan diri, mengambil iktibar. Banyak hal kita bisa merubah diri itu dengan nasihat, dengan iktibar atau mengambil pelajaran, asal kita mau. Tapi kalau hatinya tertutup, di mana-mana hatinya akan tertutup. Subhanallah, naudzubillah. Maka kita harus selalu mengatakan jangan berhenti berbuat kebaikan di mana saja. Orang yang akan bahagia itu siapa? Qad aflaha man tazakka, orang yang membersihkan dirinya sendiri. Membersihkan dia, hati kita bersihkan. Jangan sampai hati kita ini ada sesuatu yang enggak enak. Orang ini kalau hatinya baik, bersih, kita akan hidup enak. Tapi kalau hatinya ada dendam, ada rasa sombong, ada rasa hasad, dengki bahasa Jawanya, atau hal-hal penyakit jiwa, enggak akan enak hidup di mana saja. Sekalipun dia punya apa saja, enggak akan enak. Kelihatannya mewah, pangkat, uangnya banyak, tapi enggak akan ada ketenangan dalam hati kita. Kalau hatinya bersih, di mana saja
subhanallah, akan kasih ketenangan. Maka di sini dikatakan Al-Quran itu tuntunan yang paling benar. Allah membuat langit bumi seisinya ini indah, sama dengan indahnya Al-Quran. Al-Quran ini indah. Kalau orang meneliti Al-Quran, banyak ilmuwan-ilmuwan yang masuk Islam karena kebenaran Al-Quran. Tambah ke sana tersingkap kebenaran Al-Quran. Maka kita yang mempelajari Al-Quran jangan berhenti hanya membaca, hanya menghafal. Kalau bisa melaksanakan, kalau bisa kita mengajarkan kepada orang. Khairun nas anfa'un nas, sebaik-baik manusia ada yang bermanfaat bagi orang lain. Mengajarkanlah Al-Quran. Mengajar alif ba ta, mengajar Al-Quran indah, pahalanya akan indah. Jangan sampai kita bakhil untuk berbuat baik, mengajarkan kebaikan pada orang. Dzakara asma rabbih wa shalla, dan dia selalu ingat kepada Allah. Dzakara asma rabbih, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu bisa dengan la ilaha illallah, bisa Allah, bisa subhanallah, bisa astaghfirullah, bisa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bermacam-macam. Lidah kita ini jangan lepas untuk zikir kepada Allah. Maka dalam satu ayat dikatakan, dalam satu ungkapan, lisannya itu indah, selalu mengingat Allah, jangan berhenti mengingat Allah, Allah. Bahkan ahli tasawuf mengatakan keluar masuknya nafas ini dengan Allah, Allah, Allah. Orang yang demikian itu akan bahagia. Kita semuanya akan bahagia. Kita ada tuntunan Islam, orang bahagia, jalannya ya Islam ini kita ikuti, ya Ahlus Sunnah ini yang kita ikuti. Subhanallah, kadang-kadang sama-sama Islamnya, tapi dia karena ahli fikih, hanya syariat saja, dia menyalahkan yang lain, tarekat, tasawuf. Yang ahli tasawuf, enggak ahli fikih, dia menyalahkan yang lain. Apa syariat? Yang penting hati. Jadi dua-duanya harus dikumpulkan. Ini benar, ini benar. Jadi kalau dikumpulkan, itulah yang paling pas. Dzakara asma rabbih wa shalla, dan dia mau melakukan sholat, imma sholat 5 waktu atau mengucapkan sholawat. Indahnya sholawat itu luar biasa. Banyak riwayat yang mengatakan bahwa orang itu selamat karena sholawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita berhenti sholawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Indah, indah komplit. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad cukup, tapi kita akan sempurna. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena Allah memerintahkan kita untuk selalu salawat dan salam. Dalam surat Ahzab 56 Allah berfirman, Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya mengucapkan salawat kepada Nabi. Salawatnya Allah dengan salawatnya kita lain. Kalau Allah tadi memuji Nabi Muhammad karena peringainya, rupa perangainya luar biasa hebat, akhlaknya luar hebat. Yusalluna 'alan nabi. Kita Allah memuji, kita mendoakan selamat sejahtera. Sallu alaihi wasallimu taslima. Kita suruh selawat. Selawat itulah yang kita ada jalur dengan Rasulullah. Sekalipun kita enggak ketemu, nanti akan ketemu. Ada satu riwayat yang mengatakan, barang siapa yang berbanyak selawat kepada saya khususnya hari Jumat, itu orang yang paling dekat dengan saya. Subhanallah,
ingin dekat dengan Rasulullah, Rasulullah kekasih Allah, subhanallah, salawat yang banyak, insya Allah akan menyelamatkan kita dari semua masalah-masalah yang kita hadapi. Jangan nggak percaya, jangan nanti sudah mati baru percaya, nggak ada artinya. Bal tu'sirunal hayatad dunya, kata Allah, tapi kamu mengutamakan kehidupan dunia. Kita ini hidup selalu ngejar dunia, mencari dunia, itu betul. Tetapi jangan mengutamakan dunia, harus seimbang. Dunia dicari, akhirat dicari. Kata Allah dalam satu ayat, wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah. Cari kehidupan yang diberikan oleh kamu, ilmu, fisik, apa aja, cari kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa hidupmu itu di dunia. Maka kehidupan dunia ini kita jalani, jangan kita lupakan. Kita hanya zikir aja kurang pas, kita hanya cari dunia aja kurang pas. Semuanya kita jalani seimbang. Al-Quran mengajarkan keseimbangan. Dalam Al-Quran diungkapkan bahwa kehidupan itu harus seimbang. Ada yang namanya dunia, ada yang akhirat. Bahkan sampai banyak kalinya Allah, jumlahnya Allah menyebutkan seimbang sama. Dalam Al-Quran disebutkan dunia 115 kali, akhirat juga 115 kali. Kemudian malaikat 88 kali, syayatin, setan juga 88 kali, seimbang. Kita katakanlah nggak melihat malaikat, tapi kita yakin malaikat itu ada. Sebagaimana saya katakan seringkali di sini, barang yang ada itu tidak mesti harus dilihat. Saya ungkapkan, barang yang ada itu tidak mesti harus dilihat oleh mata kepala kita. Yang namanya roh itu ada, kita punya, tapi kita nggak pernah melihat. Apalagi alam sebelumnya kita nggak tahu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apalagi alam sebelum Lauhul Mahfuz kita nggak tahu. Yang tahu alam dunia ini aja. Nanti alam kubur kayak apa? Orang nggak percaya, nggak ada alam kubur itu. Yang kita alami itu kan cerita-cerita kata orang. Ya biarin dah, nggak percaya. Kita percaya. Kubur itu mati, itu ada alamnya tersendiri. Maka ada satu video orang percaya dengan siksa kubur. Akhirnya dia masuk kuburan, begitu ditutup semuanya, akhirnya yang mati itu bangun, digada, dipukul dengan pukulan yang hebat, darahnya muncrat ke dia, baru dia percaya. Jangan sampai kita nggak percayalah. Barang yang ada itu kita harus percaya. Yu'minuna bil ghaib. Sekalipun kita nggak melihat, banyak hal-hal yang sering saya katakan, angin ada, kita nggak melihat. Angin ada, kita nggak melihat. Subhanallah. Jin ada, setan ada, kita nggak melihat. Subhanallah. Kemudian surga ada, neraka ada, malaikat ada. Subhanallah, banyak hal-hal yang disebutkan dalam Al-Quran, kita nggak melihatnya, tapi yakin itu ada. Apalagi yang membuat dunia ini Allah Maha segala-galanya, luar biasa. Orang melihat pohon-pohonan, orang melihat binatang, tekliwarnya yang abadi dunia, dia akan melihat mesti ini tidak akan terjadi dengan sendirinya. Ada yang membuat, yang Maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah namanya makrifat. Maka orang kalau sudah makrifat kepada Allah, tahu kepada Allah, yakinnya tambah betul. Ketika sholat, kita diperintahkan, diajak untuk sholat, diadzani 5 waktu, di mana-mana adzan, dan adzan itu di dunia nggak berhenti.
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, terus ke barat adzan terus, enggak pernah berhenti. Subhanallah, Maha Suci Allah. Kita diajak untuk sholat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita diajak untuk bahagia, khayyalas shalah, khayyalas falah. Tapi telinga ini kadang-kadang digoda oleh setan. Yang Jumat yang lalu saya terangkan, kita ini banyak godaan, setan selalu menggoda kita. Subhanallah, subhanallah. Maka kita, godaan setan itu harus kita perangi dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kita yakin aja Allah ada, Allah Maha Besar, Allah Maha segala-galanya. Maka tadi katakan bal tu'sirunal hayatad dunya, tapi kamu malah mengutamakan kehidupan dunia. Pokoknya dunia yang kita cari. Kayak orang sekulerisme, liberalisme, komunisme, hanya dunia yang diandalkan, yang dicari, padahal semuanya akan ditinggalkan. Buktinya apa? Orang-orang yang dulu hebat kaya habis mati. Fir'aun yang hebat mati, Namrud yang hebat mati, semua orang mati, semua harta yang dimiliki ditinggal, kecuali diinfakkan, diwakafkan, disodakohkan. Maka ini kalau kita pengen harta kita ikut, nah kita amalkan, sodakohkan, diwakafkan, diapakan. Kayak pondok ini, insya Allah 2 hektar dengan seisinya sudah kami wakafkan. Artinya tidak boleh dijual. Mangga silahkan, yang menempati anak cucu silahkan meramaikan pondok, membela agama Allah. Insya Allah orang yang membela agama Allah, janji Allah, Allah akan membela padanya. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan akan lebih kekal. Inna hadza la fi suhubil ula. Ini sudah tertera dalam lembaran-lembaran pertama, suhuf Ibrahim wa Musa, lembarannya Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi kitab-kitab yang telah lama, kitab-kitab lembaran Nabi Allah, para anbiya itu dikasih buku, dikasih tuntunan. Di antara tuntunan ada riwayat dalam kitab Nasaihul Ibad, pengen selamat ikuti tuntunan. Dalam kitab Taurat dikatakan subhanallah indah, man arada ayyakuna al malaikatu zahirina lahu wal yakun wara'an. Pengen malaikat selalu datang kepadanya, dia orang wara'. Wara' itu artinya tidak rakus, tidak takah, tidak serakah dengan harta orang. Malaikat akan datang, hanya kita enggak tahu. Kalau tahu kita akan senang dan sedih juga. Seandainya ada malaikat datang, kita tahu, kita senang, kita sedih. Gak satu riwayat Nabi Allah Yakub didatangi oleh malaikat Israel. Lalu malaikat Israel datang ke dia. Nabi Yakub tahu, kamu Israel, mau apa kesini? Ya saya silaturahmi. Wah, tolong nanti kalau saya mau dicabut nyawanya, tolong saya diberi info ya, kapan pergi saya siap-siap. Iya, siap. Satu saat sekian tahun dia datang. Loh, Israel datang, mau nyabut nyawa ya? Iya. Kan saya bilang kasih info biar saya siap-siap. Infonya sudah ada, kamu yang enggak memperhatikan. Enggak pernah ada info. Rambutmu putih itu satu informasi, gigimu gugur informasi, matamu kabur informasi, kupingmu mulai budek itu informasi,
kulit pipi mulai cengkerut, itu informasi, banyak informasinya, hanya kamu aja yang dapat. Masya Allah, menyesal saya ini ya. Maka orang ini yang rambutnya mulai putih dan sebagainya, siap-siaplah, jangan kadang-kadang lupa dengan akhirat. Akhirat itu pasti ada. Mudah-mudahan khutbah Jum'ah yang pendek ini Allah memberkahi kita semuanya ya Allah. Berkailah kami ya Allah, berkailah orang yang mendengar khutbah Jum'ah ini ya Allah, berkailah santriwan-santriwati Pondok Pesantren Darussalam ini ya Allah. Limpahkanlah keberkahan-Mu, rahmat-Mu, karunia-Mu, rezeki pada kami semua ya Allah. Kabulkanlah hajat kami ya Allah. Hajat kami banyak sekali, hajatuna ilaika katsiru anta adbun biha basir. Ya Allah, ya Allah, kami mohon Kau yang mengijabahinya ya Allah. Lahsanal kalami kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbi wa shalla bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafi suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.